Karena sang ayah menghilang tanpa jejak, ibu mereka memutuskan membawa Jin dan Bin meninggalkan Seoul. Mereka pindah ke kota kecil, dan sang ibu menitipkan mereka pada adik iparnya. Sebelum pergi, sang ibu menyerahkan sebuah celengan pada kedua anaknya. Ia berkata bahwa dirinya akan pergi untuk sementara waktu, untuk mencari ayah mereka. Ia berpesan agar mereka menuruti kata-kata sang bibi dan terus menabung koin. Jika celengan itu penuh, ia berjanji akan kembali menjemput mereka. Begitu pintu pagar tertutup, sang kakak tak kuasa menahan perasaannya. Ia berlari keluar sambil memanggil sang ibu. Mereka mengejar hingga ke bukit kecil, tempat mereka bisa melihat bas terakhir yang dinaiki ibunya. Jin dan Bin berteriak memanggil, namun sang ibu tak menoleh. Mungkin karena jarak, atau mungkin sang ibu berpura-pura tidak mendengar. Malam itu, sang bibi menyiapkan makan malam. Jin tak mau makan, hanya Bin yang makan dengan lahap. Sang bibi tak memaksa, hanya berkata, kalau tidak mau makan, tidur saja. Besoknya, mereka diberi pekerjaan rumah. Sang bibi hidup sederhana, belum menikah, dan hanya menjalankan toko kecil. Saat Jin dan Bin meminta kue, sang bibi menyuruh mereka minta ke ibunya saja nanti. Sore harinya, sang bibi tertidur karena mabuk. Malam datang tanpa makanan. Jin dan Bin hanya menemukan setengah mangkuk nasi. Meski masih kecil, mereka mulai paham betapa kerasnya kehidupan orang dewasa. Hampir setiap hari mereka naik ke bukit untuk melihat bas. Bin bahkan menanam ranting kering dan percaya jika ranting itu tumbuh, ibunya akan kembali. Jin terbiasa membantu sang bibi, dan setiap kali bekerja, ia diberi 1 koin. Semua ia simpan dalam celengan, tapi ia sadar 1 koin sehari tak cukup. Ia melihat anak-anak desa suka belalang panggang, lalu ia bersama Bin menangkap dan memanggang belalang untuk dijual. Dalam sehari, mereka bisa mendapat 10 koin. Mereka juga berteman dengan seorang anak lelaki di desa. Meski anak itu jarang ada di rumah karena harus sekolah, Jin dan Bin sudah lama tak sekolah sejak meninggalkan Seoul. Mereka hanya berkeliling di sekitar sekolah, mengenang masa lalu. Tabungan koin mereka terus bertambah, dan mereka yakin saat celengan penuh, sang ibu akan datang. Tapi hari demi hari berlalu tanpa kabar. Malam itu, untuk pertama kalinya Jin menangis. Ia khawatir, mungkin ibunya memang takkan pernah kembali. Sang bibi memberinya tisu dan mencoba menenangkannya. Bin, yang belum mengerti sepenuhnya, hanya diam memandangi kakaknya. Bin tetap merawat ranting kecil di bukit. Suatu hari, ia menjatuhkan koin dan membelikan bakpao. Ia pulang sambil tersenyum membawa banyak uang kembalian berupa koin kecil. Jin sempat marah, tapi setelah melihat koin-koin itu, ia mendapat ide. Mereka menukar semua koin besar jadi koin kecil, lalu memasukkannya satu persatu ke celengan. Akhirnya, celengan itu penuh. Dengan semangat, Jin memeluk celengan dan mengajak Bin ke halte bas. Mereka menunggu. Setiap bas datang, mereka berharap melihat ibunya turun, tapi tak satu pun membawanya kembali. Begitulah, mereka terus menunggu di halte hingga senja tiba. Mereka merasa bingung dan tak mengerti, bertanya-tanya kenapa ibu belum juga kembali. Saat itu, mereka belum memahami bahwa janji tidak selalu berarti kenyataan. Hingga bas terakhir meninggalkan halte, bayangan sang ibu tetap tak terlihat.